Kalau kamu berjalan cepat dan mengangkat kepala dengan percaya diri, kamu adalah orang yang sangat fokus dan pemecah masalah yang hebat. Jika kamu berjalan dengan kepala terangkat tinggi, bahu ke belakang, dan dada membusung, berarti kamu sangat ramah. Kamu suka menghabiskan waktu dengan orang lain, percaya diri di sekitar banyak orang, dan menyukai apresiasi. Kamu juga suka tantangan dan mudah bosan. Jika kamu berjalan dengan kecepatan rata-rata dan postur tubuhmu rileks, kamu adalah orang yang tenang. Kamu cenderung lebih fokus pada orang lain daripada ke diri sendiri dan mudah terpengaruh. Jika kamu berjalan dengan kecepatan sedang, tapi dengan langkah percaya diri, berarti kamu mudah diajak kerjasama. Selain itu, kamu pendengar yang baik, kamu cenderung setia, dan sedikit bergantung pada orang lain. Kalau kamu berjalan perlahan, melangkah dengan lambat, dan menundukkan kepala, kemungkinan besar kamu adalah orang yang tertutup dan pemalu. Jika kamu suka menyilangkan tangan, berarti kamu suka menyendiri atau mudah tersinggung. Cara lain untuk mencari tahu lebih banyak tentang seseorang adalah mengajaknya makan malam dan perhatikan kebiasaan makannya. Orang yang makan perlahan, tidak terburu-buru, dan menikmati makanannya punya sifat yang sama dalam menjalani hidup. Mereka lebih suka meresapi setiap momen dalam hidup. Dalam pekerjaan, mereka lebih menjunjung kualitas dibanding kecepatan. Pemakan cepat suka melakukan segalanya dengan cepat. Mereka pandai memenuhi tenggat dan bermultitasking. Mereka juga lebih mementingkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan mereka sendiri dan tidak punya cukup waktu untuk diri sendiri. Jika seseorang makan satu jenis makanan pada satu waktu dan tidak suka makanan dicampur, mereka sangat teratur dan suka menjaga semuanya tetap rapi. Mereka suka memikirkan semuanya matang-matang dan sangat berorientasi pada detail. Di sisi lain, jika seseorang mencampur dan mengaduk semua makanannya, kemungkinan besar mereka adalah orang yang terbuka dan ramah. Jika seseorang suka mencoba makanan baru dan eksotis, kemungkinan besar mereka juga akan melakukannya dalam kehidupan. Mereka terbuka menerima pengalaman baru, suka mengambil risiko, sangat berani, dan tidak pernah bosan atau membosankan. Jika seseorang makan dengan sangat berisik, mereka cenderung suka bersenang-senang sendiri. Mereka tahu persis apa yang mereka mau dan selalu mengejarnya, tak peduli apa pendapat orang lain. Mereka bergerak mengikuti tabuhan drumnya sendiri. Dan terakhir, jika seseorang memotong semuanya menjadi beberapa bagian sebelum makan, dia adalah orang yang lebih suka semuanya terencana. Mereka suka berpikir ke depan dan cenderung punya ekspektasi besar, bermimpi besar, dan bekerja keras untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Satu catatan yang kamu tulis sudah cukup untuk memperlihatkan jati dirimu. Jadi, mari lihat tulisan tanganmu. Seberapa besar ukuran hurufmu? Kalau kecil, kemungkinan besar kamu orang yang pemalu dan mudah berkonsentrasi. Jika ukuran hurufnya rata-rata, kamu lebih santai dan fleksibel. Dan kalau hurufnya besar, berarti kamu ramah dan suka diperhatikan. Nah, beralih ke jarak. Kalau kamu membuat banyak jarak di antara kata-kata, berarti kamu menghargai kebebasanmu. Jika jaraknya sempit, kamu tak suka sendirian. Lihat kemiringannya. Kalau hurufmu lurus, berarti kamu orang yang sangat praktis dan mementingkan logika di atas perasaan. Kalau hurufmu miring ke kanan, kamu berpikir terbuka dan suka bertemu orang baru. Dan kalau hurufmu miring ke kiri, kamu lebih suka sendirian. Selain itu, kalau kamu kinan, lawannya kidal. Huruf miring ke kiri bisa berarti kamu sulit diatur. Terakhir, perhatikan kecepatanmu menulis. Jika menulis dengan lambat, kamu sangat teratur. Jika menulis dengan cepat, kamu tidak sabaran dan tidak suka membuang waktu.
Kita juga bisa belajar banyak tentang seseorang hanya dengan melihat profil media sosialnya. Orang-orang yang mengisi profilnya sampai lengkap, menjawab semua pertanyaan, dan memberikan setiap detail dirinya berarti sangat terbuka. Pengaturan privasi bisa mencerminkan apa yang seseorang ingin bagikan kepada orang lain. Orang yang punya banyak teman di media sosial biasanya gampang minder dan kepercayaan dirinya cenderung rendah. Mereka punya banyak teman untuk mencoba mengganti perasaan tadi dan ingin terlihat populer di media sosial. Orang yang sering posting serta yang sering memberi like, komen, atau menge-share apa saja berarti ekstrovert. Tapi kalau lebih sering memposting konten promosi diri seperti selfie, kemungkinan besar dia orang yang narsis. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang sering memperbarui status. Berarti orang tersebut mencoba mempromosikan dirinya sendiri dan ingin dikagumi orang. Selanjutnya, musik. Musik bersifat sangat intim karena musik berbicara ke jiwa. Jadi, selera musik bisa menceritakan banyak hal. Orang yang menyukai musik klasik dan opera cenderung sangat percaya diri dan kreatif. Hal yang sama berlaku bagi pencinta jazz dan blues, tapi mereka lebih tenang dan supel. Pencinta musik country adalah pekerja keras yang mudah bergaul. Pencinta musik pop adalah pekerja keras dan supel, tapi tidak kreatif dan cenderung agak angkuh. Pencinta rock dan heavy metal biasanya introvert, tapi kreatif, kepercayaan dirinya rendah, dan agak malas. Mereka yang suka musik dansa sangat ramah dan kreatif. Pencinta rap suka ngobrol, tapi cenderung merendahkan orang lain. Selain itu, ada beberapa kebiasaan kecil lain yang menyimpan banyak makna. Sebagai contoh, caramu memasang tisu toilet. Jika ujung gulungan tisu berada di atas, kamu cenderung dominan. Jika kamu lebih suka ujung gulungan tisunya di bawah, kamu penurut. Kita menghabiskan banyak waktu di depan ponsel pintar. Jadi, tidak heran kalau beberapa kebiasaan dalam menggunakannya dapat memberitahu banyak tentang dirimu. Apa kamu memegang, menggulir, dan mengetik cuma dengan satu tangan? Kalau iya, kamu orang yang sangat percaya diri dan suka mengejar target. Tapi dalam hubungan, kamu mungkin tak mau terburu-buru untuk memutuskan apakah orang yang kamu suka tepat untukmu. Jadi, kamu mungkin tampak pendiam bagi orang lain. Nah, jika kamu memegang ponsel di satu tangan dan melakukan aktivitas tadi menggunakan ibu jari di tangan satunya, kamu rasional dan cerdas. Kamu berpikir dengan cermat sebelum melakukan sesuatu dan suka mempertimbangkan berbagai aspek sebelum membuat keputusan. Namun, dalam hubungan, semua kebalikannya. Kamu cenderung membuat keputusan yang tidak bijaksana dan mudah menghakimi orang. Jika menggunakan jari telunjuk untuk beraktivitas di ponsel, kamu mungkin sangat kreatif. Dalam hubungan percintaan, kamu pemalu dan sulit menjalin ikatan. Terakhir, jika kamu menggunakan kedua tangan untuk memegang dan menggunakan ponsel, kamu mudah belajar dan lebih suka mengambil keputusan dengan cepat. Kamu orang yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan baik, sehingga mampu terbiasa dengan kondisi apapun dengan cepat. Tapi itu tidak terlalu berguna dalam urusan cinta. Ketegasanmu mungkin membuat orang lain takut, jadi kamu sering gagal mendekati gebetanmu. Cara mengambil swafoto alias selfie juga penting. Kalau suka mengambilnya dari bawah, kamu orang yang menyenangkan. Jika kamu tak suka memperlihatkan suasana di belakang dan memilih tempat foto dengan hati-hati, berarti kamu sangat teliti. Jika tersenyum atau tertawa saat mengambil foto, kamu adalah orang yang sangat terbuka. Dan terakhir, wajah bebek alias duck face adalah ciri khas sebagian orang yang mudah gelisah. Sekarang, mari kita bahas caramu makan pizza. Ini super penting loh. Mari mulai dengan cara yang paling aneh. Mereka yang makan kulitnya lebih dulu. Orang seperti itu, jika memang ada, jelas sangat dramatis dan super caper.
Orang yang makan pizza dengan garpu dan pisau sangat setia dan dapat diandalkan. Mereka pun taat aturan. Orang yang melipat pizzanya sebelum menggigit sangatlah efisien, suka mengambil risiko, dan juga mudah bosan. Dan jika suka menggigit pizza dari samping, kamu seorang perfeksionis yang suka melakukan segalanya dengan sempurna. Sekarang, bagaimana caramu menulis huruf X? Anehnya, ada 8 variasi cara. Jika menulisnya dengan 2 cara pertama, kamu terpaku pada masa lalu yang menahanmu dan menghalangi kemajuanmu. Jika caramu adalah yang ketiga, kamu mungkin punya jiwa pemberontak. Cara keempat berarti kamu melihat ke masa depan, tapi sebagian dari dirimu masih menahanmu di masa lalu. Cara penulisan kelima menunjukkan kamu sangat mandiri dan suka melakukan apapun dengan caramu sendiri. Jika kamu menulisnya seperti cara keenam, kamu adalah trendsetter. Cara ketujuh dianggap yang paling efisien dan cara yang dalam tanda kutip benar untuk menulis huruf ini. Jadi, jika kamu menulis seperti ini, kamu lebih suka mengikuti norma dan lebih suka kehidupan yang seimbang. Jika kamu melakukannya dengan cara ke-8, kemungkinan besar kamu cenderung orang yang berpikir unik. Selain itu, cara anak-anak bereaksi terhadap seseorang juga bisa menunjukkan banyak hal tentang kepribadian orang tersebut. Anak kecil tidak menilai orang dari penampilan, cara berpikir, atau pendidikan mereka. Jadi, mereka jauh lebih mudah membaca orang daripada orang dewasa. Anak-anak menilai orang lain berdasarkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah, dan keduanya jauh lebih sulit dikendalikan. Jadi, jika anak-anak menyukaimu, berarti kamu orang yang sangat baik. Anggap saja sebagai pujian.